wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Baik. Oke, alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita dapatkan ilmunya pada hari ini itu bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, untuk KM silahkan dipimpin berdoa ya. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kalian semua rajin karena hari ini hari pertama masuk sekolah. Pertama masuk sekolah dan alhamdulillah hadir semua. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, sebagai tanda rasa cinta kita kepada tanah air. Silakan untuk berdiri. Video ya, coba nanti kalian cermati ya, dan nanti kalian bisa tanyakan ke ibu ya tentang video tersebut ya. Oke, ibu tayangkan satu video ke kalian, silakan kalian amati tentang permasalahan keberagaman. Pembelajaran tatap muka atau PTM baru saja dimulai di Karawang, Jawa Barat. Namun kondisi tersebut justru dimanfaatkan dua kelompok pelajar untuk tawuran. Dua orang pelajar terluka terkena sabetan senjata tajam. Dua kelompok siswa sekolah menengah pertama terlibat tawuran di Jalan Raya Jalong, Jilamaya, Kulon, Karawang, Jawa Barat. Puluhan pelajar ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, dua pelajar menjadi sasaran korban penyerangan.
Mereka ditendang hingga disabet senjata tajam. Akibat tawuran ini, 2 pelajar mengalami luka serius. Sungguh sangat disayangkan, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM yang baru saja dimulai tercoreng dengan aksi pelajar ini. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono menyatakan telah menangkap 8 pelajar yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Langkah kita setelah melihat video yang viral, kita langsung mengamankan 8 orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini sedang kita pemeriksaan di Satreskrim Polres Karawang. Kita menyita barang-barang bukti seperti celurit dan gergaji besar yang kita lihat di video itu. Tentunya kami sangat menyayangkan, ya, karena ini baru dimulai PTM di Karawang, namun malah tidak dimakan dengan baik, malah terjadi tawuran. Untuk mencegah kembalinya tawuran dan keresahan di masyarakat, kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan. Dari Karawang, tawuran itu karena perbedaan kepentingan, karena perbedaan golongan, ya, egoisme di situ, ya, sehingga mengakibatkan suatu tawuran di antara pelajar. Oke, kalian sudah menyimak atau menyaksikan video, ya, tentang tawuran. Ya, tawuran itu merupakan permasalahan, ya, permasalahan yang ada di dalam kalangan pelajar, ya. Nah, karena kita akan membahas tentang permasalahan, ya, di sini Ibu akan membahas tentang materi permasalahan keberagaman di dalam masyarakat, ya. Tujuan dari pembelajaran di sini yaitu menelaah keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia dengan tepat, menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan cermat dan teliti, kemudian menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, menguraikan upaya pencegahan dari konflik yang bersifat sara, kemudian menerapkan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Pun nanti penilaian yang akan dilakukan ada 3 penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ya, berupa LKPD, ya, kemudian ada penilaian kinerja atau nanti setelah kalian mengisi LKPD, kalian akan mengerjakan laporan, ya, berbentuk laporan. Nah, kita lihat di sini permasalahan keberagaman di dalam masyarakat Indonesia, ya. Kalian bisa lihat di sini ada peta negara Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Oke, kita lihat lagi. Perbedaan yang ada di Indonesia itu mencakup berbagai bidang. Kita dapat lihat dari perbedaan secara fisik manusia, ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu disebut dengan konflik. Ya, konflik itu permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Ya, kalau konflik antar pelajar berarti permasalahan yang muncul di antar pelajar. Ya, seperti tadi tawuran. Oke, kita lihat di sini. Dalam Kamus Besar sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Kita lihat di sini. Surjono Sukanto mengungkapkan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat, yaitu ada perbedaan individu, antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, saling apa tuh? Bertengkar, ya, pertengkaran, ya. Nah, terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik, di antaranya primordial
nasionalisme, etnosentrisme itu suatu suku yang mementingkan sukunya sendiri, ya. Diskriminatif, stereotipe, fanatisme, eksklusivisme. Jadi sukunya itu lebih baik dibandingkan dengan suku-suku yang lain, eksklusif. Oke, kita lihat. Nah, Surjono Sukanto juga di situ menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Di antaranya ada konflik pribadi. Nah, ini yang sering sekali mengakibatkan permasalahan itu konflik pribadi, ya, karena egoisme yang sangat tinggi, ya, gitu. Nah, kita lihat ada konflik rasial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Oke, terjadinya konflik itu dapat menimbulkan sejumlah hal. Ada perpecahan, ada kerugian harta atau mungkin bisa nyawa di sini, ya, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada, perubahan kepribadian dan dominasi. Kita lihat lagi di sini. Nah, upaya untuk menyelesaikan masalah yang muncul di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kamu telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Jika tidak ditanggapi secara positif, keberagaman dapat memunculkan berbagai masalah. Ya. Upaya yang dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat terselesaikan. Kita lihat. Memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Karena negara Indonesia itu merupakan negara hukum, maka semuanya itu diatur di dalam undang-undang. Seperti di sini tentang jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Ya, pasal yang paling banyak mengalami amandemen atau perubahan atau penambahan pasal-pasal di dalam undang-undang. Ya, lihat rasa kebangsaan yang tercantum di dalam perundang-undangan ada pasal 35, 36, 36A, 36B. Ya. Kita lihat lagi di sini. Melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dan upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat merupakan salah satu upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul di dalam keberagaman masyarakat. Oke, kita lihat. Selalu bersikap ramah, bersahabat, bersikap positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat itu merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul di dalam keberagaman. Oke, kita lihat di sini. Nah, selain beberapa upaya dalam menyelesaikan masalah keberagaman, hal penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia merdeka. Oke, ya, jadi itu ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati, toleransi, ya. Jadi supaya hidup kita damai, tentram. Ya, jadi walaupun berbeda-beda, negara Indonesia negara yang beraneka ragam, tentu saja dalam keanekaragaman tersebut akan ada yang namanya konflik. Tapi balik lagi kepada diri kita, bagaimana upaya untuk mengatasi konflik tersebut? Ya, di negara, di bangsa luas, di lingkungan kita saja, contohnya, ya, lingkungan kelas. Lingkungan kelas ini kan terdiri dari berbagai etnik, ya, berbagai ras, berbagai budaya. Ada Jawa, ya, ada Madura, ada Sunda, ya, dan kesemuanya itu pasti mempunyai karakter yang berbeda, ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut kita harus bisa mengatasinya, ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak menyinggung perasaan orang? Bagaimana kita supaya tidak menimbulkan perpecahan,
Ya, ada si kaya, ada si miskin, kan ya, itu ya. Jadi intinya saling menghargai dan menghindari sikap egoisme. Ini ada lembar kerja kelompok ya. Tapi sebelum Ibu bagi lembar kerja kelompok di sini, silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing seperti yang kelompok pada waktu minggu lalu. Ya. Kelompok, oke, ini ke belakang. Yang sana ke belakang dulu, terus ke belakang, terus ke belakang, terus ke belakang. Yang ini ikuti nih, ini kamu ke belakang, ke belakang. Ya, lembar kerja peserta didiknya kalian sudah duduk per kelompok masing-masing ya. Ibu langsung bagikan saja kelompok 1 lembar kerja peserta didik. Oke. Kemudian oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya atau lembar kerja peserta. Kerjakan LKPD-nya, cari informasi sebanyak mungkin, baik itu di buku paket ataupun di internet ya. Yang kemarin sudah Ibu berikan kepada kalian instruksinya, yaitu bisa kalian cari di internet dengan media HP. Ya, silakan HP-nya dikeluarkan. Oke, adakah dari kalian yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Ibu bertanya. Ya, Ini diisinya di LKPD-nya atau di kertas? langsung saja di sana diisinya ya. Jadi tidak harus di kertas satu lembar, langsung saja diisi. Saya ingin bertanya, Ya. dari materi yang di video tersebut, apakah tawuran akan berpengaruh pada sekolahnya? Karena pastinya kan anak-anak tersebut sekolah di suatu sekolah, dan apakah anak-anak tersebut akan berpengaruh pada sekolahannya? Apakah sekolahnya akan memiliki nama yang buruk atau tidak? Baik, terima kasih sebelumnya ya untuk pertanyaan materi. Tadi yang ditanyakan materi itu apakah berdampak ya terhadap sekolah ketika pelajar di dalam sekolah itu melakukan tawuran ya. Nah, tentu saja akan berdampak terhadap sekolah ya. Kenapa disebut berdampak terhadap sekolah?
karena nanti nama baik sekolah itu akan tercemar, nama baik sekolah itu akan tidak baik, walaupun hanya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang yang melakukan tawuran, tapi dampaknya keseluruhan sekolah itu akan menjadi jelek di mata masyarakat. Ya, makanya kenapa tawuran itu sangat tidak diperbolehkan, ya, karena satu tadi akan berdampak terhadap sekolah, terhadap diri sendiri, dan apalagi nanti kalau menimbulkan korban jiwa, ya, itu sangat merugikan sekali. Oke, seperti itu ya Pak Hari ya. Oke, terima kasih. Di dalam mengerjakan tugas, mudah-mudahan tidak ada ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang tinggal kalian presentasikan ke depan ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuannya ya, hasil kerjanya di dalam KKPD, kemudian dipresentasikan ke depan. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Rosita, dari Marensi. Saya Bagas. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menganalisis faktor penyebab konflik dan upaya penyelesaian konflik antar umat beragama. Faktor penyebab konflik yang pertama yaitu masyarakat masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agamanya masing-masing. Upaya penyelesaian konflik tersebut adalah masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lainnya. Faktor penyebab konflik antar umat beragama. Yang kedua adalah masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Upaya penyelesaian konflik. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh satu dengan yang lainnya. Masyarakat masih bertindak semuanya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Bertoleransi, menghormati, tidak menjelekkan agama. Itu mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa visi kedamaian. Keempat, kurangnya rasa menghormati baik antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya ataupun sama pemeluk agama. Bertoleransi, menghargai, tidak menjelek-jelekan antar umat agama lain.
Faktor penyebab konflik yang terakhir adalah adanya kesalahpahaman yang timbul karena adanya kurang komunikasi antar pemeluk agama. Upaya penyelesaian konflik tersebut adalah masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa penyebab banyaknya konflik agama di Indonesia? Karena kurangnya sikap bertoleransi dan sikap kurang menghargai, jadi menimbulkan konflik tersebut. Oke, gimana Dariana? Oke, jadi kenapa menyebabkan konflik? Ya, kenapa konflik itu terjadi? Karena tadi ya tidak atau kurangnya bertoleransi antar umat beragama ya di dalam suatu masyarakat sehingga muncullah konflik tersebut, atau juga bisa tidak menghormati ya, tidak saling menghargai ya, sehingga menyebabkan konflik tersebut. Oke, itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua, silakan maju ke depan. Ya, siapa kelompok kedua? Silakan kelompok kami maju ke depan. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, yakni saya Muhammad Fahri Wibana. Saya Mira Sari. Saya Deliana. Saya Silvia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai suatu materi permasalahan atau konflik antar golongan serta faktor penyebabnya dan upaya penyelesaiannya. Di sini terlihat ada sebuah gambar, dan gambar di sini menunjukkan permasalahan atau konflik antar golongan. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain. Yang pertama, perbedaan cara pandang mengenai sesuatu. Tidak semua orang memiliki cara pandang yang sama, karena perbedaan ini memicu terjadinya konflik antar golongan tersebut. Perbedaan agama selalu menjadi isu sensitif. Karena itu agama termasuk salah satu faktor penyebab konflik antar golongan. Perbedaan antar individu sama halnya dengan cara pandang yang berbeda mengenai sesuatu. Perbedaan individu juga dapat memiliki terjadinya konflik sesuatu. Perbedaan individu juga dapat terjadinya konflik. Namun konflik-konflik di atas juga memiliki beberapa upaya, karena karena bangsa Indonesia ini adalah negara hukum, maka Indonesia juga memiliki upaya dalam menyelesaikan masalah dan konflik tersebut. Di antaranya Memberikan jaminan perlindungan hak setiap warga negara pada pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 rakyat India. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Karena itu bangsa Indonesia memberikan hak kepada masyarakatnya untuk berhak memiliki golongan, agama, dan semacamnya. Dilanjut dengan menjalin hubungan dengan baik dan berkomunikasi serta bersikap proaktif dan adil. Sampai di situ, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya ya. Apa yang menyebabkan konflik antar golongan tersebut? Konflik antar golongan tersebut disebabkan
beberapa hal. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu perbedaan cara pandang mengenai sesuatu. Seperti video yang tadi ditayangkan, yaitu video mengenai tawuran. Itu juga merupakan salah satu konflik yang terjadi antar golongan. Sudah terjawab? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Gak ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai sini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan karena kita orang ikhlas. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan presentasi ya, kita adakan ice breaking dulu ya, supaya otak kalian fresh, supaya tidak bosan ya. Mari anak-anakku silakan berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Oke, jangan terlalu dekat dengan meja ya, jangan terlalu dekat dengan meja biar nanti tidak terbentur kakinya. Konsentrasi ya. Nah, lihat ibu ya. Nah, ibu praktekkan dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, oke bisa? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Satu kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan presentasi setelah tadi Ibu melakukan ice breaking ya. Sudah fresh sekarang? Sudah. Sudah tidak bosan? Sudah. Ya. Oke, sekarang silahkan untuk kelompok berikutnya presentasi ke depan. Mana? Kelompok berapa sekarang? 3. Maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Mutiara Penda. Saya Suranul Penda. Saya Muhammadiyah. Saya Sejauh Rizky. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis faktor penyebab konflik dan upaya penyelesaian konflik. Terdiri dari gambar di sini di atas. Gambar di atas menggambarkan sebuah permasalahan yang muncul atas ras. Ada beberapa faktor penyebab dari munculnya permasalahan tersebut. Berikut contohnya. 1. Adanya kecemburuan sosial terhadap ras tertentu yang menjadi minoritas, tetapi memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar daripada ras mayoritas. 2. Yaitu memperlakukan orang berbeda-beda sesuai ras sehingga menimbul dan timbul ketidakadilan. 3. Tidak suka adanya padahal jelas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan keanekaragaman. 4. Tidak ada rasa toleransi. Itu adalah beberapa faktor penyebabnya, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan beberapa upaya seperti 1. Saling menghormati. Dengan begitu, akan terjalinnya hubungan yang baik antar anggota ras. 2. Berbuat baik sesama ras. Dengan melakukan komunikasi yang baik, maka permasalahan tidak akan terjadi. Saling memiliki sikap toleransi. Sikap toleransi yang tinggi merupakan salah satu kebudayaan yang senantiasa ditanamkan sejak dini, terutama di negeri ini, Indonesia. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, yang mau ditanyakan dari presentasi yang sudah teman kalian lakukan? Oke. Iya, oke. Apa dampak negatif dari konflik atau permasalahan antar ras tersebut? Dari konflik ya yang terjadi di dalam ras tersebut. Akan ada terjadinya perpecahan di dalam
kelas tersebut seperti yang ada di dalam gambar ini. Antara seperti tawuran antar pelajar. Gimana? Kalau sudah terjawab? Sudah. Ya. Oke, sudah. Fahri terjawab tadi. Jadi yang menyebabkan konflik ya, yang menyebabkan konflik di dalam masyarakat atau di dalam ras itu karena adanya perpecahan ya, perpecahan atau masalah yang terjadi di dalam ras tersebut sehingga mengakibatkan perpecahan ya, sehingga mengakibatkan perpecahan seperti ada tawuran kalau di dalam sekolah ya, kalau di dalam antar pelajar. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok berikutnya, kelompok 4 berarti ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, dan yang lainnya mohon nanti ya apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Dayana, Hana, Sarah, Jenny, Putri. Nah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, menganalisis faktor penyebab konflik-konflik dan upaya penyelesaian konflik tersebut. Di LKPD ini adalah contoh permasalahan keberagaman budaya yang dimana terjadinya konflik sosial. Pada gambar tersebut menunjukkan permasalahan atau konflik budaya. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya konflik atau permasalahan kriminalitas, konflik permasalahan kemiskinan, serta kekurangannya lapangan pekerjaan. Nah, Yang pertama, konflik permasalahan kriminalitas. Kriminalitas ini muncul akibat permasalahan sosial berupa disintegrasi. Kriminalitas ini munculnya budaya digambar lewat perpecahan masyarakat. Perpecahan masyarakat satu pihak berselisih dan kriminalisasi kemungkinan muncul. Penyelesaian konflik kriminalisasi. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kriminalisasi diantaranya mendidik anak, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat. yang kedua, konflik kemiskinan. Kemiskinan adalah hambatan sosial yang sangat luas. Ketika kemiskinan mulai meningkat, kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalisasi. Penyelesaian konflik, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya, meningkatkan ilmu pengetahuan. Nomor 3. Konflik atau permasalahan kekurangan lapangan kerja atau pengangguran. Pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Salah satu cara mengatasi pengangguran yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong tumbuh kembang usaha. Cukup, di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti dari sana dulu, silakan mau bertanya. Apa akibat dari tindakan kriminal? Oke, tindakan kriminal katanya. Silakan. Bisa saja salah satunya akibat permasalahan sosial itu berupa disintegrasi budaya, terus kecemburuan sosial, dan perpecahan masyarakat yang saling berselisih atau bisa kemungkinan muncul akibat perselisihan
kerusuhan antar masyarakat. 3. Sehingga timbullah kriminal. Oke, gimana Mutia? Terjawab. Jawabannya Sudah terjawab. sudah terjawab. Jadi yang mengakibatkan atau kriminal itu kan suatu kejadian ya yang menjurus kepada kejahatan ya. Nah ini jadi bisa mengakibatkan adanya tadi perpecahan sosial, ada yang mengakibatkan apa lagi tadi? Disintegrasi budaya. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, kelompok berikutnya silakan bertanya. Apa pengaruh budaya terhadap masyarakat? Apa pengaruh budaya terhadap masyarakat? Tentunya berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya gotong royong, saling menghargai, seperti di perilaku kita akan sangat berpengaruh pada perilaku sehari-hari kita. Terima kasih dijawab. Oke, gimana kelompok? Sudah. Rosi, oke. Sudah di pertanyaan yang tadi dan dengan jawabannya mungkin ada yang mau menambahkan. Nah, menambahkan tentang apa sih pengaruhnya kebudayaan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, ya, apa sih pengaruh kebudayaan? Ada yang mau bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Mungkin dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, ada? Ada nggak? Nah, tadi kan apa sih yang mempengaruhi kebudayaan itu tentu saja dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu yang paling sangat berpengaruh terhadap kebudayaan ya. Contohnya apa? Contohnya tadi ada kerjasama atau gotong royong ya, ada saling hormat menghormati ya, di situ saling menghargai, yaitu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan atau kebiasaan juga ya, itu akan mempengaruhi segi kebudayaan. Oke, mungkin bisa dicukupkan sekian. Ini presentasi kita. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil penemuannya, hasil kerjaannya ya di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian ya. Apa sih kesimpulan dari semuanya itu ya? Tadi tiap kelompok itu Ibu berikan permasalahan yang berbeda ya. Ada permasalahan dari kebudayaan, ada permasalahan dari ras, ada permasalahan dari antar golongan ya, ada permasalahan dari perbedaan atau agama ya, permasalahan agama. Nah, dari semuanya itu tentu saja ada upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan ya, ada upayanya. Nah, dari semuanya tersebut ya bisa kita tarik kesimpulan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul itu ya, atau konflik ya yang muncul di dalam keberagaman ras, agama, suku dan antar golongan, tentu saja ada perbedaan kepentingan ya, ada perbedaan kepentingan dari baik itu pribadi ataupun antar golongan. Nah, upaya apa yang bisa menyelesaikan konflik tersebut ya? Tentu saja satu ya, tidak boleh mempunyai sifat fanatik terhadap agama, ras, golongan atau suku. Nah, ya jadi tidak ada diskriminatif nantinya ya, yang akan mengakibatkan permasalahan ya. Terus egoisme juga di sana ya, bisa juga ya. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu supaya tidak mengakibatkan konflik ya. Terus apalagi kira-kira ya, intinya harus mempunyai
Lagi? Saya Oke, Fahri, silakan. dari materi yang kita pelajarin hari ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan atau keberagaman di Indonesia juga akan memicu berbagai konflik atau permasalahan, dan tentunya hal itu juga berpengaruh bagi bangsa Indonesia ini dan bagi kehidupan dan diri sendiri. Namun karena Indonesia adalah negara hukum seperti pada pasal 1 ayat 3 di mana dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bangsa ini memiliki upaya-upaya penyelesaiannya sehingga konflik atau masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Segitu cukup. Oke, terima kasih Fahri. Berikan tepuk tangan untuk Fahri. Oke, jadi seperti itu ya. Negara kita negara hukum, semuanya pasti tentu saja akan diselesaikan melalui hukum ya itu. Kenapa ada perbedaan? Ya kita kan negara Indonesia negara yang luas ya. Negara yang luas berbeda dengan negara-negara yang lain. Tentu saja ada perbedaan, di samping ada perbedaan tentu saja ada konflik. Di samping ada konflik, bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Ya, nah dengan cara apa? Ya tadi, ya ada undang-undangnya untuk mengatasi konflik. Selain kita harus saling menghargai, menghormati dan sebagainya. Ya. LKPD untuk nanti kalian isi di rumah ya, dan nanti dikumpulkan di minggu depan. Pelajaran kali ini dicukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan kalian nanti bisa menjawab soal-soal di dalam ujian nanti ya, karena kita sudah belajar hari ini. Nah sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, kemudian di perjalanan kita diselamatkan. Untuk KM silakan memimpin doa. Sebelum pulang berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh pulang, dimulai dari sebelah kanan.